Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain ini adalah kisah dari Wawa aku yang minta namanya untuk disamarkan. Kita sebut aja namanya JJ Wak ya. Halo JJ. Nah, kejadian yang diceritakan sama si JJ ini Wak terjadi di tahun 2019 di salah satu daerah di Jawa Tengah. Nama tempat kejadian ini emang gak disebutkan Wak, karena sebelum bercerita pun si JJ ini udah minta izin sama Pak RT tempat kejadian ini ya. Nah, Pak RT ini minta nama tempat jangan disebutkan ya nak, cerita-cerita lah tapi jangan sebutkan nama kami. Nama tempat kami. Nah, jadi Wak, gini ya kisahnya. Sewaktu pertama kali JJ ini masuk SMK, JJ ini punya teman baru. Kita sebut aja namanya Lena ya. Nah, JJ dan Lena ini bisa dibilang udah sahabatan lah gitu Wak. Nah, terus awal Agustus 2019 JJ ini izinlah ke bapaknya untuk tidur atau menginap di rumahnya Lena. Nah, karena papa JJ ini udah kenal sama Lena dan beliau juga tahu kalau Lena ini anak baik ya kan, dibolehin sama bapaknya. Nah, di hari JJ mau menginap ini Wak, papa JJ ini baru balik kerja sekitar jam 4 sore. Jadi papa JJ ini baru bisa nganterin JJ ke rumahnya Lena setelah sholat maghrib ya. Dan FYI Wak, sebenarnya si JJ ini udah dikasih tahu sama Lena kalau kamu mau datang atau berkunjung ke desa saya, jangan datang di waktu maghrib sampai subuh ya, karena nggak boleh di sana. Karena kebetulan Wak, desanya Lena ini kental kali lah sama persoalan hantu, dukun, mitos gitulah. Tapi Wak, pas JJ sama bapaknya mau berangkat, JJ ini lupa bilang hal itu. Ya nggak boleh berkunjung ke desa Lena setelah maghrib ke bapaknya tuh, lupa dah. Dan juga sebenarnya karena JJ nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu pertamanya. Jadinya ya udah habis maghrib JJ sama papanya pun OTW lah ke rumah Lena. Nah, jalan buat masuk ke desanya Lena ini Wak ada dua jalan. Yang satu jalan melewati pohon jati dan yang satu lagi jalan yang melewati masjid. Dan hanya ada satu penerangan, yaitu lampu di pertigaan untuk masuk ke desa itu. Jadi sebelum nyampe pertigaan emang gelap kali katanya Wak. Nah, desanya Lena ini Wak di samping jalan raya. Tapi buat jalan masuk ke dalam itu memang gang kecil gitulah, hanya muat satu mobil aja. Kanan kiri itu pohon jati semuanya Wak. Nah, terus Wak, pesan Lena selanjutnya, kalau kamu mau ngambil jalan yang ngelewatin pohon jati, nanti kamu akan ketemu jembatan kecil. Kalau kamu udah mau lewat jembatan kecil itu, di waktu maghrib sampai subuh harus nyalain klakson 2 kali ya. Itu pesan Lena kan. Nah, waktu udah mau mendekati dua jalan itu Wak, papa JJ memilih jalan yang melewati pohon jati, bukan yang lewat masjid. Biar nanti pulangnya aja baru lewat masjid lah gitu. Nah, jadi masuklah ini kan ke arah lewat pohon jati. Nah, pas udah ngelewatin situ, udah siap-siap lah si JJ ini mau ngasih tahu ke bapaknya biar jangan lupa nanti klakson 2 kali kalau lewat jembatan ya kan. Ingat yang itu JJ Wak. Fokus si JJ nengok jalanan kan. Ntar lagi jembatan nih, jangan lupa nih. Tapi Wak, ditunggu, punya tunggu si JJ kok ngerasa perjalanan ini lama kali. Kata Lena nggak lama setelah masuk gang ini ada jembatan nih kok nggak nyampe-nyampe. Nggak ketemu jembatannya ini. Nah, pada saat itu JJ nggak mikir negatif Wak. Karena JJ pikir oh mungkin bapak aku yang bawa mobilnya pelan kali ya. Udahlah diperhatiinnya lah lagi jalan kan. Ntar lagi mana jembatannya. Nah, pas JJ lagi merhatiin jalan Wak, papanya JJ ini sempet nanya, masih lurus aja ini kak? Lurus aja apa lurus? Lurus aja lah. Nanti kalau ketemu jembatan jangan lupa klakson 2 kali apa kata. Nah, mendengar jawaban anaknya papa JJ bingung. Lah, nak, kita udah 2 kali lo ngelewatin jembatan. Emangnya jembatan keberapa kata bapaknya? Hah? Udah lewat pak? Udah 2 kali dah. Masa iya pak? Udah ada 2 kali dan ini makanya papa tanya ini jembatan keberapa ini papa harus klakson. Nah, waktu itu masih pikir positif juga si JJ nih. JJ sempat mikir mungkin bapaknya salah lihat mungkin ya. Karena papa JJ udah lumayan tua juga Wak, dan jalanan itu kan gelap kali ya kan. Apa salah lihat tuh bukan jembatan itu dalam hati ya. Mungkinnya papa salah kira tentang udah ngelewatin jembatan 2 kali itu padahal mah bukan gitu. Pikirannya si JJ gitu. Tapi Wak pas lagi mikir kayak gini tiba-tiba entah kenapa nih papanya JJ langsung bilang, "J, nah baca ayat kursi ya 3 kali." Mungkin papa JJ ini udah ngerasa ada yang gak beres nih kan Wak. Udah lah tuh, nah ya pak, bacalah mereka ayat kursi 3 kali kan. Nah, setelah JJ dan papanya ini baca ayat kursi Wak, pas selesai baca ayat kursi yang ketiga, alhamdulillahnya mereka langsung ketemu jembatan kecil itu. Udah lah tuh, ini jembatannya pak. Kayak papa udah lewat tadi enggak pak, ini jembatannya. Ya lupa klakson 2 kali pak. Oh ya, masuk. Nah, di dekat jembatan itu ada pohon beringin besar kali. Pohon beringin ya. Dan habis ngelewatin pohon beringin itu langsunglah ada 4 petak sawah. Dan baru lagi nemu pertigaan masuk ke desanya si Lena. Ya papa JJ langsung lah belok ke kanan kan untuk masuk ke desanya Lena itu. Pas masuk ke desa Lena ini Wak, suasananya sepi kali. JJ nggak ada ngelihat satu orang pun keluar dari rumah. Semua rumah ketutup rapat. Tapi pada saat itu JJ lagi-lagi nggak mikir macam-macam. Dipikirnya ya udahlah wajar aja. Orang udah gelap kok. Pasti orang-orang udah dalam rumah semua istirahat lah kayak gitu. Udahlah tuh ya. Dan lanjutkan perjalanan lagi sampai akhirnya nyampe di rumah Lena. Wak, Pak pula. Wak, Pak ini Pak rumah Lena. Ya udahlah turunlah kau kata. Udah hati-hati kau ya, jangan macam-macam ya. Kalau udah apa-apa kabari papa kata papa JJ. Kan dah papa JJ langsung balik. Gak singgah dulu nih. Nah, pas
Pas si JJ nyampe depan rumahnya si Lena langsung kaget nengok JJ, langsung betulan datang. Kok kamu nggak WhatsApp aku dulu mau ke sini? Maghrib pula lagi kau datang, kan udah aku bilang nggak boleh masuk ke desa ini setelah maghrib sampai subuh JJ. Alah lupa aku Lena. Cuman nih aku udah di sini, balik aku. Bapakku udah pergi. Ya udahlah kau udah di sini masuk katanya. Udah sholat maghrib belum katanya? Udah uduk kan kau? Udah semuanya kata dia kayak gitu. Ya udahlah, alhamdulillah lah kalau aku baik-baik aja. Masuk kata si Lena. Adalah tuh kan, masuklah dalam rumahnya Lena. Nah JJ pada saat itu mungkin karena terlalu senang kali bisa nginap rumah kawannya kan, dia tidak terlalu menanyakan banyak hal tentang kenapa kau nggak boleh masuk desa kau setelah maghrib sampai subuh. Kenapa kau panik tadi nengokin aku? Nggak ditanyanya. Kalau aku kepo kali langsung tanya. Gue duduk, kenapa emang ada apa? Pasti gitu kalian kan. Ini enggak, JJ biasa aja dah. Masuklah mereka dalam rumah. Dan FYI lagi di desanya si Lena ini sinyal HP itu lebih sering E atau H+. Jadi memang agak susah sinyal gitu di desanya Lena ya. Nah adalah tuh kan ada dalam rumah semua ya mereka seperti biasa ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda sampai jam 7:30 malam. Nah pada saat itu si Lena langsung nyuruh, kau taruhlah baju-baju kau dalam kamar gitu. Aku udah siapin kau bagian lemari dikit yang udah aku kosongin, masukkan baju-bajumu situ kata Lena kan. Nah ya oke siap, masuklah JJ ke dalam kamarnya Lena, ditatanya lah baju. Nah si Lena pergi ke dapur. Aku ke dapur ya mau ngambil snack, nanti makan bareng kita kata si Lena. Ayah pergilah kau. Lanjutlah si JJ ini nata baju kan. Nah setelah selesai menata baju ini tiba-tiba hujan deras sekali, anginnya juga kencang kali. Tiba-tiba nggak pakai gerimis langsung hujan deras gitu Dah si JJ tetap ditatanya aja baju dia. Udah selesai nata baju, JJ ini keluarlah dari kamar, iseng lah dia duduk di ruang tamu sambil lihat foto-foto keluarga Lena. Itu Lena lah kecil kali, lucu kali kok Lena. Udah tengok foto-foto keluarga biasalah ya kan. Nah tiba-tiba waktu lagi nengok foto-foto ini ada benda jatuh dari atas pintu depan. Brak. Turun di sini salah. Nah benda yang jatuh itu adalah benda kecil yang dibungkus daun kelapa. Tapi daunnya ini udah agak coklat-coklat kering gitu lah. Nah pas si JJ merhatiin benda itu jatuh dari mana, JJ ini lihat ada cobek di atas pintu. Cobek, tau kalian kan buat ngulek tuh ada cobek. Ada cobek di atas pintu. Oh, mungkin ini mainan masak-masak adik Lena kali ya. Karena memang adik Lena waktu itu kelas 3 SD, masih kecil, cewek. Jadi gak terlalu dihiraukan kali sama si JJ kan, Dia tengok-tengok lagi foto-fotonya Lena. Ya gitulah. Nah gak lama setelah itu Lena datang dari arah dapur. Tapi kali ini rambutnya Lena udah gak dikuncir lagi. Tadi sebelumnya dikuncir gak dikuncir. Nah karena memang rambut si Lena ini kriwil jadi waktu gak dikuncir tuh rambutnya Lena tuh kayak terlihat acak-acakan lah gitu kan. Datang Lena dari dapur kan, gak dihiraukan juga sama si JJ. Dia tetap aja nengok-nengok seisi rumah gitu. Nah waktu lagi nengok-nengok rupanya si Lena duduklah di depan TV, ngidupin TV jebrat. Nah dia tahu kawannya nonton TV ya kan, JJ ikutlah duduk nonton TV bareng sama si Lena itu. Duduk mereka berdua kan ya. Nah di situ JJ tanya sama Lena, mana snacknya? Tadi kan kata Lena mau ambil snack kan. Nah waktu ditanya ini Lena cuma senyum aja sambil ngelus-ngelus perutnya. Mana snacknya? Gitu. Nah JJ nengok itu langsung ngerti. Dia ngomong, alah kau makan sendiri ya katanya, mau ngambilin buat makan bareng katanya. Si Lena gitu. Dan nih kan setelah si JJ selesai ngomong kayak gitu ya gak lama Lena balik lagi nonton TV. Beberapa saat kemudian setelah si Lena itu nengok ke TV, tiba-tiba Lena ini ketawa dia sambil nengok si JJ. Nengok JJ tapi bukan nengok TV. Gitu. Karena kebetulan waktu itu acara di TV itu memang lagi lucu jadi si JJ ikut ketawa juga. Dia gitu. Tapi lama kelamaan kok ketawanya si Lena ini makin kencang, terus suaranya beda Aduh kenapa gue jadi ketawa tapi merinding aku. Kayak agak berubah dikit suara si Lena ini tawa lagi. JJ bilang ngapa kok ngakak lama kali gitu. Si JJ masih ikut ketawa juga apa kau? Kan biasa kayak gitu kan kalau kawan kita lagi ketawain ular kayak gitu Ketawa lagi si JJ. Jadi gak mikir macam-macam lagi si JJ nih Nah setelah selesai ketawa-ketawa ini kalian tahu si Lena ngapain? Aduh, Lena pindah gaya. Diri dia dari tempat duduk, kayang dia di karpet Kayang di depan si JJ. Mana kau? Tak kayang. Ngapain kau? Nah pada saat ini JJ udah mulai ngerasa ada yang agak aneh ini sama kawannya. Karena wajah Lena ini beda. Gak beda muka anak ini. Tapi kalian tahu? JJ masih pikir positif. Masih.
JJ mikir mungkin ini gara-gara si Lena nih Kayang makanya mukanya beda kan karena wajahnya jadi terbalik ya kan. Nah pas lagi Kayang ini Lena masih ketawa juga. Gitu. JJ nengok kawannya ketawa juga. Ngapain kok Lena ikut ketawa juga. Dan gak lama kemudian ini baru nih Lena jalan masih dalam posisi Kayang jadi kayak laba-laba terbalik tuh. Jalan menuju ke dapur. Aduh aku merinding. Jalan. Tuh. Masih nggak mikir macam-macam juga si JJ ini Dia tengok kawannya Kayang sambil jalan itu ya kan. Dia ambil handphone ya JJ. Direkam ya. Alah Lena ngapalah kok. Direkamnya. Rencananya memang mau dijadiin story nanti di WA-nya si JJ. Alah Lena kelakuan kau lagi. Direkam aja. Nah pas lagi di video ini nih yang kelihatan tuh cuman rambutnya si Lena aja. Wajahnya nggak terlihat terlalu jelas Yang jelas rambutnya, badannya kayak Kayang tuh direkam tuh sama si JJ kan. Nah karena dapurnya Lena ini nggak selurus dengan ruang tamu tempat mereka duduk itu, macam kayak huruf L gitu lah Jadi pas Lena masuk dapur udah nggak terlihat lagi sama si JJ. Masih direkam tapi sama JJ ya kan. Jadi JJ nggak tahu nih Lena ngapain di dapur. Udah selesai di videoin kan, udah cukup deh rasa. Video Lena Kayang ini mau di-up ke story-nya. Dan tiba-tiba hujan makin lebat lagi. Makin lebat. JJ malah sempat lihat keluar dari jendela pada saat itu jendela rumahnya tuh dia jadi buram kali. Sampai cahaya lampu rumah tetangganya nggak kelihatan saking lebat ya kali hujan itu. Nah kan di desanya Lena ini sinyalnya susah kali ya kan. Jadi memang butuh waktu untuk nge-up story ini Nah pas lagi nunggu video ini ke-up ke story Instagram ya tiba-tiba sinyal baru masuk dikit ya kan. Pas itu pula pesan notifikasi masuk banyak nih ke handphonenya JJ. Nah waktu itu JJ langsung senang kan karena berarti sinyalnya lagi bagus bisa ke-up ini story kawan aku ya kan. Dia abaikan aja notifikasi, dia tunggu tuh sampai videonya berhasil ke-up Dan nah pas lagi banyak pesan masuk ini JJ juga sempat tuh nengok ada pesan dari Lena juga. Lena ya masih berpikir positif juga si JJ ini nggak dibuka sama si JJ di scrollnya langsung ke atas ya kan. Karena kan JJ nengok Lena ada di dapur, ngapain kau teks aku. JJ pikir waktu itu mungkin Lena lagi butuh bantuan di dapur. Nah pada saat si JJ ini berdiri mau ke dapur si Lena telepon. Gak diangkat sama si JJ, dia teriak aja, Lena kok kalau butuh bantuan panggil aja lah. Ngapain kau telepon aku di sini loh. Nanti aku bantu. Dekat loh kita, ngapain kau telepon gitu. Nah pas si JJ selesai ngomong nggak ada jawaban sama sekali dari dapur. Tapi Lena ini masih nelpon juga. Karena penasaran kan si JJ, diangkatnya lah telepon itu. Nah pas diangkat si JJ ini nggak langsung dengar suara Lena. Karena kan memang berisik kali, hujan deras ya kan. Jadi ada suara kresek-kreseknya lah gitu. Barulah nggak lama setelah itu terdengarlah suara Lena. Ya kan. Lena bilang, nah JJ di situ langsung bingung, dia bilang, perasaan aku baru kali ini lah megang handphone, aku dari tadi ngeliat foto-foto keluarga kau loh, aku nggak main handphone, kok ke warung kok aku nggak bilang aku, panggilan keras kayak biar aku bisa dengarkan, lagi hujan juga ini, mana kedengaran suara kau dari dapur kata. Nah di saat JJ ngomong itu Lena langsung kaget, dia ngomong, jangan bercanda aku JJ, jangan bercanda. Jawab sama si JJ, gak bercanda aku sumpah. Nah waktu itu langsung Lena ini nanya berulang-ulang kali sama si JJ, cobek yang ada di pintu tuh ada nggak JJ? Kan susah kali sinyal kan. Coba aku tengok cobek. Tengok cobek. JJ jawab, ada. Dari tadi ada kok dan sekarang juga masih ada. Tapi tadi mainan adik kau yang kecil coklat tuh jatuh. Nah pada saat ini Lena langsung teriak kencang. Baca ayat kursi baca ayat kursi. Sekarang kau masuk ke kamar aku. Kunci kamar ada di lemari bagian atas. Cepat kau kunci diri kau dalam kamar aku. Segera. Kau di rumah sendirian. Tutup pintu dapur tolong. Jangan kau tutup teleponnya aja. Jangan kau tutup. Tapi di saat ini teleponnya langsung reconnecting karena sinyalnya jadi tapi belum mati nih masih kesambung, tapi nggak bisa ngomong karena reconnecting. Pada saat itu JJ langsunglah kepikiran, kalau Lena di warung terus yang jalan Kayang tadi itu siapa? Baru JJ diam. Astagfirullah, panas dingin dia langsung nggak bisa gerak. Nah pas ini telepon mereka tersambung lagi nih karena sinyal udah hapus. Di saat itu JJ udah dengar Lena kawannya tuh lagi bacain ayat kursi dengan suara yang keras gak putus-putus. Nah selagi dengar Lena lagi baca ayat kursi ini mata JJ ini fokus ke pintu dapur depan dia. Nangis si JJ karena gak bisa gerak dia. Takut-takut nanti sosok Lena itu keluar dari dapur ya kan. Dan di posisi berdirinya si JJ itu kan di depannya pintu dapur. Nah di sebelah kanannya pintu kamar Lena lagi terbuka kan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba JJ tengok dari ujung matanya ada
ada sosok berkepala hitam, rambutnya acak-acakan, ngintip dari dalam kamar Lena. Aduh merinding. Aduh, males banget kalau ngintip-ngintip nih. Udah, ngintip dia. Nah, sosok yang ada di dalam kamar Lena ini, wak, kalian tahu tiba-tiba dia ngomong. Dia ngomong apa? Dia bilang, "J, aku di sini. Alhamdulillah, udah lama nggak neduh di rumah orang." Kata sosok itu. Kata JJ nih, wak, suara sosoknya memang kayak gitu, nggak seram kayak suara pramugari, malah kata si JJ. Halus sekali gitu. Nah, setelah si sosok itu ngomong kayak gini, wak, baru dia ketawa. Terus gak lama kemudian dia nangis. Pada saat itu JJ betul-betul gak bisa bergerak, tapi kepalanya bisa berputar ngelihat ke asal suara itu. Jadi gak dari sudut mata lagi nih ya. Makin nge-freeze si JJ, gak bisa lagi dipalingkan ke sini lagi palanya, gak bisa gerak. Dan kalian tahu si Ujin Mbak ini makin terlihat jelas lah sama si JJ ya kan. Pasti itu gak hilang, masih ada. Dan epicnya lagi, tiba-tiba kan kepalanya aja tuh yang ngintip dari pintu ya kan. Tiba-tiba kepalanya si Mbak ini bergerak dari bawah ke atas pintu. Bawah ke atas pintu sambil ketawa terus nangis. Jadi kayak gimana aku praktekinnya, kalian bisa bayangin kan, di pintu kepala keluar, naik. Terus lagi bawah. Kayak gitu. Kayak gitu naik turun. Makin lama makin cepat. Ya Allah, ya Robi JJ. Kasihan kali kau. Saat itu pasti JJ mau baca doa kan, wak, tapi nggak bisa. Mungkin karena saking takutnya pakai iman nggak bisa. Bahkan si JJ sempat mikir, ya Allah mending JJ mati aja lah ini. Sampai kayak gitu. Itu kepala si Mbak tuh masih naik turun, wak ya. Dan setelah mikir kayak gitu, tiba-tiba kepala Mbak Kunti ini udah nggak naik turun lagi, wak. Tapi belok. Tahu kalian? Belok. Ini kan pintu gini. Dia belok. Nih tengah-tengah pintu, ini pintunya, ini dia. Berhenti di atas pintu tuh. Jadi posisi kepala udah kebalik nih ya. Dan Mbak itu ngomong lagi, "Mau aku bantuin baca ayat kursi?" Terus ketawa lagi, wak. Persis kayak ketawa mereka depan TV itu. JJ udah nengok itu, dengar itu, pingsan langsung. Pingsan JJ. Apa pingsan yang nggak diduluankan ya? Nggak usah nengok kayak gitu dulu ya, J. Memanglah nasib, J. Kalian bisa bayangin gak sih? Bisa gak kalian bayangkan? Kepala enek turun. Pelan dulu ya kan. Kayak nengok sesuatu. Pelan dulu. Cepat. Belok. Mau ku ajarin baca ayat kursi? Nah pas JJ bangun dari pingsannya, JJ udah ada di puskesmas, wak. Di puskesmas itu ada Lena, keluarga Lena, mama papa JJ bahkan nangis khawatir sama anaknya. Nah pas JJ nanya, apa yang terjadi? Kenapa aku ada di puskesmas ini? Lena pun bilang, kau udah gak sadar dari jam 8:30 kemarin loh. Ini baru sadar sekarang nih, jam 2 katanya. Jadi udah lebih dari setengah hari, wak, JJ ini pingsan gak sadarkan diri. Kayaknya nangis-nangis lah sama papanya. Dan setelah kejadian itu badan JJ langsung panas sekali sampai JJ gak masuk sekolah 3 hari. Belum selesai nih, wak, ceritanya belum. Kita lihat nih apa penjelasan si Lena. Jadi waktu hari keempat, waktu si JJ ini masuk sekolah, barulah si JJ ini nanya sama si Lena kan apa yang sebenarnya terjadi kemarin di rumahnya Lena. Pada saat itu, wak, Lena bilang, kayak udah aku bilang, J, kalau orang baru mau datang ke desaku, usahakan jangan datangnya habis maghrib sampai subuh. Atau kalaupun mau datang di waktu itu, maka harus dalam keadaan sudah berwudu atau suci. Nah mungkin kamu dalam keadaan kotor waktu masuk ke desaku, makanya hantu cewek yang dari pohon jati atau pohon beringin nengok kamu. Langsunglah kamu diikutin ke rumah aku. Tapi awalnya J, dia gak bisa masuk. Loh kenapa? Karena benda yang dibungkus daun kelapa yang jatuh tuh itu tuh kayak udah didoain gitulah. Dan ditaruh di atas cobek. Nah di semua rumah di desanya Lena itu dipasang benda itu. Biar kayak hal-hal kayak gitu gak bisa masuk lah gitu. Jadi bisa dibilang kayak jimat gak sih? Nah mungkin waktu itu karena hujan lagi deras, angin kencang, jadinya benda itu jatuh lah. Makanya tuh cewek tuh bisa masuk. Nah dari ceritanya Lena ini, JJ pun barulah teringat, oh iya ya, pas hari mau datang ke rumahnya Lena setelah aku sholat maghrib, aku memang ada buang air kecil. Dan papa JJ habis pulang dari masjid, sholat Jumat pula sholat maghrib, langsung anterin JJ. Makanya yang suci hanya papanya JJ karena masih terjaga wudhunya. JJ udah nggak, karena udah keburu pipis duluan gitu kan. Mungkin karena itu juga lah JJ ini ngerasa kok perjalanannya lama kali ya kan. Sampai udah dilihatin Mbak kayak gitulah, ya Allah. Jadi itu tadi, wak,
kisah horor Wawa aku yang satu ini. Sehat-sehat kok ya J. Salam buat Lena juga, salam buat keluarga, salam buat Pak RT. Jangan lupa. Jadi yang jelas pesan yang bisa kita ambil dari kisah JJ dan Lena ini, hati-hati Wak kalau masuk kawasan baru ya. Gak ada salahnya kok menghargai aturan yang memang udah lama diterapkan di tempat-tempat tertentu. Gak ada susahnya, gak ada repotnya, hargai aja. Itu juga pasti dilakukan untuk kebaikan bersama di sana ya. Hati-hati kalian kalau main. Dan buat kalian yang ingin berbagi kisah horornya, silakan langsung email aja ke email yang ada di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Tulis serapi mungkin, tulis apa adanya aja Wak, apa adanya aja. Nanti tuh kisah-kisah yang menarik dan menegangkan akan langsung aku up di video-video selanjutnya, oke? Oke Wak, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Minjam duit 100.